Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dan netizen soal sepak bola tanah air. Seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Sekiranya PSSI tidak mahu menjamin keselamatan pemain kita iaitu bola sepak Harimau Muda Malaya, berkemungkinan korang ni akan dijam negara yang paling berbahaya. Kerana apa? Korang punya perangai suka merusuh terjadi ni kepada player-player Malaysia Harimau Muda Malaya. Contoh, dia ni terlalu takut untuk berhadapan dengan Indonesia, sampai-sampai buat isu yang tidak penting. Masa sih kita tidak lindungi pemainnya, dia tidak menjamin keselamatan pemainnya Malaysia. Dan mereka kan kesini tuh peserta tamu, pasti akan dijamin dengan sebaik-baiknya, ya kan? Karena tamu itu adalah raja dan Indonesia menjunjung tinggi soal itu. Jadi jangan takutlah teman-teman dari Malaysia soal pemain-pemain U23 yang Malaysia nanti datang ke sini Piala AFF pasti terjamin keselamatannya. Jangan takut, jangan buat isu yang aneh-aneh kalian. lah terjadinya rusuhan ke apa ke, rasa itulah korang telah mencemar nama Indonesia di mata dunia sebagai negara yang paling berbahaya. Kemudian kau nak jadi apa tu, nak jadi tuan rumah FIFA World Cup, memang tak adalah. Berkemungkinan FIFA akan ban pasukan timnas bola sepak Indonesia, tidak boleh menyertai apa-apa kejohanan antarabangsa. Kau lah kalau korang buat perangai lah, itu dia aku nak nasihatkan kita orang okey dia. Tenanglah, jangan takut begitu. Ini belum bertanding kalian sudah takut buat isu yang aneh-aneh, ya kan? Kita pasti jamin timnas Indonesia. Kita kan punya polisi, kita punya tentara, TNI, ya kan? Kita punya ya segala sesuatu yang diperlukan untuk keamanan lah. Jadi untuk teman-teman dari Malaysia, kalau mau datang saja tidak masalah. Supporternya pun datang, tidak akan rusuh itu. Karena supporter Indonesia sekarang sudah pintar-pintar, sudah cerdas, dan kita tidak ya pakai cara-cara anarkis lagi lah. Kecuali ya kalian duluan gitu kan. Kalau kalian duluan ke kita kan mana mungkin kita tinggal diam kan, seperti itu. Tapi kalau kalian datang sopan ke rumah kita, ya pasti akan dilayani dengan baik. Coba tanya deh YouTuber dari Malaysia, TikToker, konten kreator dari Malaysia yang datang ke GBK untuk nonton timnas Indonesia lawan dengan negara-negara lain, aman tidak mereka di GBK itu? Apakah mereka dipukul, dilempari batu? Coba deh tanya ke mereka. Selagi mereka aman-aman saja, ya pasti pemain-pemain Malaysia, staff semuanya ofisial pasti nanti aman gitu kan. Kita nih ya bangsa yang besar, men. Kita punya tradisi luar biasa. Kita pasti akan jaga Malaysia. Tidak hanya Malaysia sih, semua peserta turnamen AFF U23 nanti pasti akan dijamin keselamatannya. Jangan takut duluan. Jangan takut, datang saja tidak apa-apa. Jangan kena mental sebelum bertanding. Apa ini? Head to head antara Indonesia versus Malaysia. Oke. Indonesia main 79 kali, menang 36 kali Indonesia, Malaysia 25 kali. Oke. Imbang sama-sama 19 kali. Indonesia kalah 24 kali. Malaysia kalah 35 kali. Total gol Indonesia 132 gol, Malaysia 103 gol. Nah itulah yang kita bilang, kalau Indonesia dan Malaysia ini sebenarnya sudah beda levelnya begitu. Bayangkan dari 79 kali pertemuan antara Indonesia dan Malaysia, ini kita menangnya itu 36 kali loh, ya kan? Dengan total gol itu 132 gol. Kita pernah menang 6-0 itu di tanggal 6 Agustus 1999, dan Malaysia pernah mengalahkan kita itu di 14 Agustus 1976 itu 7-1. Jadi katakanlah 6-0 lah, sama-sama 6-0. Tapi kalau kita lihat dari total semua, ya Indonesia head to head dengan Malaysia, kita itu menang 36 kali. Jadi kalau mereka bilang kita ini sombong segala macam, wajar sebenarnya. Kalau mereka beranggapan bahwa kita sombong, sebenarnya wajar karena kita selalu menang ketemu mereka. Bahkan pertemuan terakhir itu kita kasih kalah mereka 4-1 itu. Jadi untuk pertandingan di bulan September yang katanya ditolak secara halus sama mereka tolak ya wajar gitu. Karena memang mereka tidak mau lawan kita karena takut kalah. Itu saja sebenarnya alasannya. Terserah mereka bilang mau lawan negara yang lebih kuat, mau bermain di Piala KAFA, ya itu urusannya mereka. Tapi kalau kita lihat dari sejarah ya memang lebih bagus dari mereka. Makanya mereka tidak mau bermain dengan kita. Takutlah kalau kalah kan jadi aib itu.
Pada akhirnya takdir kembali mempertemukan antara Indonesia dan Malaysia. Dan pihak Malaysia tak boleh menolak. Iya, memang bukan tidak boleh menolak, tidak bisa menolak, bukan tidak boleh menolak, tidak bisa menolak. Karena pertemuan tersebut akan berlangsung di ajang resmi, bukan persahabatan. Mantan kiper timnas Malaysia, yakni Hoirul Fahmi, yakin jika negaranya mampu memberikan kejutan. Bahkan dirinya memprediksi jika Malaysia akan keluar sebagai juara di ajang Piala AFF U23. Ya, apa sih, percaya diri itu penting, tapi sadar diri juga itu penting. Jangan terlalu percaya diri bermain di Indonesia dan kalian mau juara. Jangan berharap seperti itu. Boleh percaya diri, tapi harus sadar diri juga begitu. Disertai dengan sadar diri. Di sepak bola Asia Tenggara, lu pasti nggak asing dengan nama Derby Nusantara, match antara Indonesia lawan Malaysia. Persaingan kita ini bukan cuma tentang sepak bola, bro. Ini tentang sejarah, tentang darah yang sama-sama ngalir dari nenek moyang kita di bumi kepulauan. Alasan persaingan Indonesia dan Malaysia disebut Derby Nusantara adalah karena kedua negara ini sama-sama bagian dari gugusan Kepulauan Asia Tenggara yang sejak era Majapahit abad ke-14 dikenal dengan nama Nusantara. Bahkan ada juga yang bilang ini derby Melayu, saking sama-sama berdarah satu rumpun. Kita ini dua saudara beda negara, tapi kalau udah ngomongin sepak bola, ya lu udah tahu sendiri bacotan kita kan? Dan sejarahnya ini panjang, bro. Pertandingan pertama Indonesia lawan Malaysia terjadi di 7 September 1957 di turnamen Merdeka, Kuala Lumpur. Waktu itu Malaysia masih Federasi Malaya. Hasilnya Indonesia menang 4-2. Nah, itu pertemuan pertama kita menang 4-2. Pertemuan terakhir kita menang 4-1. Coba kalian bayangkan lah. Pertemuan pertama kita menang 4-2 itu, kalian lihatlah ini, 7 September 1957. Terakhir main di 2021 kalau tidak salah, atau 2023 di AFF kita menang 4-1. Jadi pertemuan pertama dan terakhir kita selalu mengalahkan mereka. Jadi kalau mau dibilang kita mereka lebih bagus dari kita dan kita jelek, ya itu anggapannya mereka, terserah gitu. Karena kalau kita lihat secara mata terbuka dari sejarah historinya, kita selalu menang lawan mereka. Bahkan dari 79 kali bertanding dengan Indonesia, Malaysia kalah paling banyak, 36 kali, men. Kasihan sekali mereka itu. Tapi klaimnya luar biasa mereka itu. Kataan yang cikgu jumpa merencanakan. Cikgu Malaysia ini kesal siswa-siswi menggunakan bahasa Indonesia dalam tulisannya. Belum tahu dia bahasa Indonesia mendunia nih. Coba kita dengar dulu apa dia cakap nih. Berencana. Rumah sakit. Teman. Memanglah dalam bahasa Melayu ada perkataan teman. Tapi penggunaan yang lebih sesuai adalah kawan. Kami pergi berskela bersama kawan-kawan, bersama rakan-rakan, ni bersama teman-teman. Nampak sangatlah dia memang guna bahasa Indonesia. Banyak yang cikgu jumpa dalam kalangan awak ni. Apa? Kurang. Dia punya ibu guru kesal ini. Kenapa dia punya murid-murid pakai bahasa Indonesia daripada pakai bahasa Malaysia gitu? Kurang sikit tengok konten Indonesia tu. Dilarang. Kurangi sikit tengok konten Indonesia tuh. Karena memang kita punya konten-konten ini viral di Malaysia gitu. Jangan terbawa-bawa dalam cerita awak tu dengan bahasa Indonesia, salah. Jadi kalau kita bicara, kita harus pakai logatnya mereka supaya ya mereka jangan kena marah gitu. Ya buktinya mereka punya cikgu itu marah-marah gitu, kesal gitu, karena dia punya anak murid, siswa-siswinya dia itu pakai bahasa Indonesia di dalam tulisannya gitu, bahkan di sekolahnya pakai bahasa Indonesia. Itu yang buat cikgunya marah. Kenapa tidak pakai bahasa Melayu gitu kan? Kalau mereka di sana kawan-kawan, rekan-rekan. Kalau kita kan teman-teman. Jadi mereka ini pakai kata teman-teman, itu yang buat dia kesal. Dia tidak tahu kalau bahasa Indonesia ini mendunia gitu. Di mana-mana orang pakai bahasa Indonesia, belajar bahasa Indonesia. Jadi ya harusnya dia tahu itulah. Kalau dia punya anak-anak pakai bahasa Indonesia bukan karena konten dari Indonesia sebenarnya, tapi karena memang bahasa Indonesia mendunia daripada bahasanya mereka. Kan gitu. Itu fakta, men, bukan hoax. Itu fakta. Jadi yang nonton yang bilang hoax, jangan bilang hoax, ini fakta kok. Ini kita kasih fakta. Jadi kalian harus sering-sering Google juga tuh. Googling, cari tuh bahasa Indonesia. Belajarlah bahasa Indonesia.
Kalau Timor Leste melakukan naturalisasi besar-besaran, bakal jadi raksasa sepak bola Asia. Topik hari ini, Timor Leste. Yo, Ronaldo bisa main dari Timor Leste itu. Mungkin dia punya garis keturunan Malaysia. Malaysia lagi. Timor Leste maksudnya. Dulunya jajahan Portugal. Artinya, banyak orang keturunan Timor Leste yang lahir dan besar di Eropa, terutama di Portugal. Dan kalau federasi sepak bola mereka serius, mulai cari, lacak, dan naturalisasi pemain-pemain keturunan di luar negeri, boom, bisa muncul Cristiano Ronaldo dari Asia, pemain berdarah Timor yang main di Liga top Eropa. Bukan cuma gaya main yang berubah, taktik, fisik, sampai mentalitas juga bisa naik kelas. Timor Leste bisa jadi tim kejutan. Dari yang diremehkan, jadi kekuatan baru yang ditakuti di kualifikasi Piala Dunia. Timor Leste ini buat Malaysia kerepotan itu kemarin di Piala AFF itu. Bayangkan Malaysia turun dengan ya banyak sih pemain-pemain naturalisasinya mereka, sedangkan Timor Leste pakai skuad seadanya tapi bisa membombardir membombardir Malaysia. Bahkan Malaysia kewalahan. Malaysia sampai pakai bola-bola atas. Kenapa? Karena mereka unggul secara postur. Jadi jangan anggap remeh Timor Leste. Timor Leste ini besok-besok bisa jadi kejutan ini. Mereka punya pemain-pemain tuh bagus itu. Joao Pedro, siapa lagi? Gali Fretes itu bagus itu. Pemain-pemain yang ya luar biasa lah dari Timor Leste. Berbahaya nanti mereka itu. Bisa jadi kekuatan baru di Asia Tenggara Timor Leste. Hanya belum saatnya sekarang, pasti nanti itu. Sekarang belum, nanti. Baru-baru ni FAM ada keluarkan kenyataan bahawa tidak perlu ada perdebatan tentang asal-usul pemain naturalisasi Malaysia sebab FAM dah semak dan dah lulus pun prosedur tersebut. Presiden FAM kata tiada masalah untuk dedahkan ataupun tidak. FIFA dah semak. Setakat ni yang kita tahu line up pemain naturalisasi menentang pasukan Vietnam tempoh hari. Contohnya Corbin Ong, mak dia daripada Malaysia. Dion Heritage player during Malaysia versus Vietnam. Corbin Ong dari ibunya. Coles lahir dari Sarawak. Mamanya dari Sarawak. Davis Sabah, ya mamanya dari Sabah. Wilkin ya dari Pahang. Laine Selangor, bapaknya dari Selangor. Hector Hevel dari Melaka, opanya. Ira Zabal, Garces, Gabriel ya? Figueiredo, Holgado, Machuca, itu dari mana mereka tuh? Kus, mak dia daripada Sarawak. Matt Davis, mak dia daripada Sabah. Siapa lagi? Stuart Wilkin, mak dia daripada Pahang. Noah Lin, bapak dia dari Selangor. Setakat ni kita tengok asal-usul kebanyakannya dari mak bapak lah. Mostly mereka ni ada connection dengan United Kingdom dan juga Australia. Macam Brandon Gunn dulu pun Australia. Cumanya Dion Coles daripada Belgium dan juga Noah Lin daripada Finland lah. Pemain naturalisasi yang baru macam Hector Hevel katanya datuk dari Melaka. Yon Irazabal ada sebut katanya datuk juga dari Malaysia. Gabriel Palmero katanya nenek dari Malaysia. Pemain naturalisasi yang lain seperti Machuca, Holgado, Figueiredo dan juga Garces masih lagi tak diketahui asal usulnya. Bahkan mereka punya netizen bilang tak diketahui asal usulnya. Ini bukan kita loh yang bilang, mereka punya netizen ya kan, orang-orang dari Malaysia, teman-teman dari Malaysia yang bilang tak diketahui asal usulnya dari mana, makanya dipertanyakan. Ada seorang penyokong Malaysia berpandangan bahawa FIFA tak akan ambil apa-apa tindakan. Mereka hanya akan cek IC dan juga pasport. Yang bertanggungjawab untuk cek ni adalah kerajaan Malaysia dan juga FAM. Aku rasa penting untuk kita lebih mengenali pemain naturalisasi, lagi-lagi pemain warisan, sebab kita nak rasa lebih dekat dengan mereka. Jadi FAM patut dedah je asal usul mereka ni. Nah itu dia. Ini ada teman-teman dari Malaysia yang bilang kasih tahu saja asal usul mereka dari mana supaya lebih dekat gitu kan. Iya betul juga, supaya kita tahu begitu asal usulnya dari mana gitu kan, supaya samalah dengan kita Indonesia gitu. Bukan kita mau iri atau apa, tidak penting kita iri dengki dengan pemain naturalisasinya mereka. Toh dengan pemain naturalisasinya Indonesia yang sekarang kita jauh lebih bagus dari mereka kan begitu. Hanya kan begini, kalau kita Indonesia ini pemain-pemain yang dinaturalisasi itu kan jelas keturunannya gitu kan. Keturunannya jelas. Ini bapaknya lahir di sini ya kan, seperti Emil Odero ya kan, bapaknya dari NTB, dari Lombok ya kan. Kevin Dix, Pelupesi, Ragnar Oratmangun, itu kan jelas itu. Nama-nama mereka punya garis keturunannya dari Indonesia itu kan jelas.
Kalau mereka ini nama-nama yang baru dari Argentina itu kan ya yang dipertanyakan tuh asal usulnya dari mana gitu. Jadi lebih Begitu sebenarnya. supaya penyokong Malaysia pun berpuas hati. Baru-baru Berarti ada penyokong Malaysia, penyokong. Kok penyokong sih? Maksudnya ada supporter Malaysia, fans Malaysia yang tidak puas hati gitu karena pemain-pemainnya mereka yang baru ini seperti Figueiredo, terus siapa kemarin Machuca ya kan, si Facundo Garces sama yang striker kemarin itu kan dipertanyakan itu garis keturunannya dari mana. Itulah rupanya bukan hanya dari Indonesia yang mempertanyakan soal itu. Dari mana sih orang-orang ini kok bisa jadi orang Malaysia kan tiba-tiba gitu. Ada juga dari mereka, dari teman-teman dari Malaysia yang mempertanyakan soal itu. Bukan apa-apa sih maksudnya mereka itu supaya lebih dekat dengan pemain-pemain ini gitu. Tinggal kasih tahu saja, oh pemain ini garis keturunannya dari sini, begitulah supaya semua terbuka tahu begitu. Kalau soal sanksi segala macam itu kan urusannya FIFA, kita tidak mau tahu sampai di sana. Nanti besok-besok disanksi ya itu kan kerugiannya mereka. Tapi kan yang kita mau tahu itu pemainnya mereka tuh asal usulnya dari mana gitu. Ya mereka mau kasih tahu syukur, tidak juga syukur gitu kan. Kita ya, fine-fine saja. Ya sebenarnya bukan kita saja, ada juga dari supporter Malaysia yang seperti itu. Mereka mau tahu ini pemain yang dinaturalisasi sama FAM ini garis keturunannya dari mana ini? Bagaimana dia bisa jadi orang Malaysia? Kan jadi bingung juga itu. Jadi buat yang nonton dari Malaysia, dengar, ini bukan Indonesia yang bilang ya, teman-teman dari Malaysia yang bilang. Mereka juga mau tahu ini. Artinya mereka tidak tahu pemain ini garis keturunannya dari mana. Kan begitu. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola Indonesia dan tetangga kita Malaysia. Dan seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis kolom komentar. Dan terima kasih banyak sudah nonton video sampai akhir. Kita jumpa lagi di video-video berikut. Jangan lupa subscribe.